Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini Senin 20 Maret 2023 kita akan merenungkan dan merefleksikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 tentang hal kerajaan surga. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kembali Engkau boleh mengizinkan kami untuk kami boleh rindu membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, biarlah firman yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, boleh kami yakini kebenarannya. Dan biarlah Tuhan hari ini, Tuhan yang boleh menolong kami untuk kami boleh dapat merenungkan, mengerti, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah tentang hal kerajaan surga. Kita akan membaca dan merenungkan dari Matius 13. Namun saat ini kita akan membaca beberapa bagian ayatnya dan Bapak Ibu boleh membaca secara keseluruhannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Saudara, bacaan Alkitab kita hari ini memuat 8 perumpamaan mengenai kerajaan surga, yaitu perumpamaan tentang penabur, lalang di antara gandum, biji sesawi, ragi, harta terpendam, mutiara, pukat, dan tuan rumah. Kedelapan perumpamaan tersebut adalah cerita-cerita dalam kehidupan sehari-hari yang dipakai Tuhan sebagai perbandingan untuk menjelaskan tentang kerajaan surga. Perbandingan itu penting karena ide tentang kerajaan surga tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Kemungkinan besar perumpamaan tentang penabur dan lalang di antara gandum itu disampaikan saat Tuhan Yesus sedang berada di dekat atau di tepi sawah. Sedangkan perumpamaan tentang pukat disampaikan saat Tuhan Yesus sedang ada di dekat pantai. Dan mungkin juga perumpamaan tentang biji sesawi disampaikan Tuhan Yesus ketika ia berada di dekat pohon sesawi. Saudara, Tuhan Yesus memakai kondisi yang ada di sekitarnya yang dipahami pendengarnya sebagai alat untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat abstrak. Bagi para pendengarnya saat itu, arti perumpamaan itu seharusnya tidak sulit untuk dipahami. Akan tetapi bagi kita yang saat ini berada dalam situasi yang berbeda, perumpamaan itu tidak selalu mudah untuk dipahami. Saudara, Tuhan Yesus memakai perumpamaan untuk menjelaskan hal mengenai kerajaan surga, agar bangsa Israel saat itu dapat mengerti isi berita yang akan disampaikan. Namun akhirnya kita melihat bahwa mereka pun menolak berita yang Tuhan sampaikan saat itu. Mengapa mereka bisa menolak dan gagal memahami pesan yang Tuhan sampaikan? Bukan karena mereka kurang pandai, karena kata-kata yang Tuhan pakai adalah bahasa yang sederhana. Tetapi karena mereka gagal melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias yang mereka nanti-nantikan. Jika mereka gagal mengenali Sang Mesias itu, bagaimana mungkin mereka akan memahami berita tentang kerajaan surga yang disampaikan? Saudara, kalau kita melihat seluruh perumpamaan yang disampaikan,
maka kita dapat melihat ada dua reaksi yang ada, yaitu yang menolak dan yang menerima. Sekalipun mereka menolak akan berita itu, tetapi berita kerajaan Allah tetap akan disebarkan dan orang yang menerima akan bersuka cita ketika mereka mendengarnya. Saudara, ketika saat ini kita mendengar perumpamaan tentang kerajaan Allah, bagaimana respon kita? Dalam ayat 11 Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya bahwa kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Saudara, kita bersyukur jika sebagai murid-murid Tuhan kita diberikan anugerah untuk dapat mengenal Dia sebagai Sang Mesias, dan kita diberikan hikmat untuk bisa mengerti akan rahasia kerajaan surga itu. Perumpamaan tentang penabur mengajarkan bahwa warga kerajaan Allah harus berusaha memahami dan menerapkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bisa berbuah dalam kehidupan kita. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum seharusnya membuat kita tidak heran ketika melihat adanya masalah di dalam gereja. Karena gereja bukan hanya berisi orang yang sudah dilahirkan kembali, yang digambarkan sebagai gandum, tetapi juga berisi orang-orang yang belum sungguh-sungguh bertobat, yang digambarkan sebagai lalang. Perumpamaan tentang biji sesawi dan tentang ragi menjelaskan bahwa gereja yang sehat adalah gereja yang berkembang, tidak statis. Dan perumpamaan tentang harta terpendam dan tentang mutiara menjelaskan bahwa berita Injil itu amat berharga. Saudara, jika saat ini kita boleh mengerti makna dari setiap perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus, marilah kita bersyukur dan tidak melupakan anugerah Tuhan. Ia telah memberikan kita anugerah untuk kita bisa mendengar firman. Bahkan kita bisa percaya akan firman-Nya dan semakin mengenal Kristus dan kerajaan-Nya. Saudara, Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada setiap kita anak-anak-Nya. Marilah kita terus memiliki gairah untuk mempelajari firman-Nya, sehingga kita semakin bertumbuh dan semakin serupa dengan Dia. Dan biarlah melalui renungan dan refleksi Gema yang kita ikuti setiap hari, boleh membawa kita semakin mengerti firman-Nya, dan kita boleh terus menghadirkan kerajaan-Nya di muka bumi ini. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan ketika Engkau boleh memilih kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu, kami boleh menjadi pengikut-Mu, kami boleh menjadi murid-murid-Mu. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang boleh Tuhan berikan pada kami, sehingga Engkau boleh memberikan firman dan Engkau boleh memberikan kami hikmat-Mu untuk kami boleh dapat mengerti setiap firman yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami jikalau seringkali Tuhan kami kurang menghargai firman-Mu. Kami kurang rindu untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, biarlah hari ini kembali kami boleh memiliki gairah untuk kami boleh menghargai firman-Mu. Karena ada orang-orang yang saat ini belum bisa mengerti akan isi kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, biarlah sepanjang hari ini firman-Mu boleh hidup dalam hidup kami. Sehingga sungguh Tuhan, kami boleh menghadirkan kerajaan surga itu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.